selamat beribadah kepada semua adik-adik, anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Sehat juga? Cikgu harap kita semua sehat. Walaupun kita sedia tahu yang sekarang ini ada virus COVID-19, tapi kita tetap kuat sebab kita ikut SOP dan terus tetap berada di rumah. Ya, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu melindungi kita. Amin. Jadi pada hari ini Cikgu mau bawa satu buah cerita tentang seorang anak perempuan yang baik hati. Oke, tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu, dan selepas itu kita akan menyanyikan lagu puji-pujian. Mari kita semua berdoa, kunci tangan dan tutup mata. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama belajar akan firman-Mu. Dan biarlah Bapa kami terus fokus mengerti akan bahan pelajaran ini, supaya kami lebih mengasihi-Mu Engkau dan lebih memahami akan firman-Mu ya Bapa. Sertai kami ya Bapa, lindungi kami dan berikan kami fokus yang baik di dalam firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi kita teruskan dalam lagu puji-pujian. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi
Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Hai anak-anak, bertemu lagi kita. Nah, sudah dengarkan cerita tadi? Apa yang kita boleh belajar dari cerita tersebut? Nah, kita boleh berkongsi dengan kawan-kawan kita di sebelah ataupun dengan ibu bapak ya, boleh berkongsi. Nah, melalui cerita ini anak-anak, kita dapat belajar bahwa apabila kita selalu menolong orang, apabila kita selalu membantu orang, Tuhan Yesus sangat sayang dengan sikap yang seperti itu ya. Jadi adik-adik ataupun anak-anak semua, kita rajin-rajinlah menolong orang. Sebab walaupun kita menolong orang, kita tidak pernah rugi. Sebab Tuhan Yesus sayang dengan anak-anak yang suka menolong orang. Jadi sampai di sini saja cerita kita. Lepas ini kita tengok ayat hafalan ya.
Kita baca sama-sama lah ya. Yang tuh, nah itu di papan tulis itu, pura-pura lah papan tulis. 2 Korintus pasal 1 ayat 24. Kami turut bekerja. Satu kali lagi, 2 Korintus pasal 1 ayat 24. Kami turut bekerja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdoa untuk penutupan. Kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam sesi pembelajaran kami tadi. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah belajar satu perkara baru pada hari ini melalui firman-Mu, yaitu kami haruslah selalu menolong. Tuhan Yesus, kami mau berdoa kiranya kami terus mentaati firman-Mu ini di mana saja pun kami berada ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.